Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Iswatunisa dengan NIM 7101420046. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara mengenai bagaimana sih kita mengatasi berita hoax. Nah, berita hoax sendiri adalah berita palsu ya. Nah, berita palsu tersebut kini semakin santer terdengar di dunia maya. Kemudian dalam menyebarkan pesan melalui media sosial, mempermudah hoax ini berkembang dengan cepat. Dalam hitungan menit saja bisa dikatakan sudah dibagikan sebanyak ratusan kali oleh pengguna media sosial atau yang disebut netizen. Nah, efeknya orang-orang yang tidak mencari tahu kebenarannya jadi mudah terhasut, dan bila dibiarkan hal tersebut bisa mengakibatkan kerusuhan. Nah, sebagai netizen yang cerdas nih, tidak seharusnya semua berita yang tersebar ditelan mentah-mentah begitu saja. Dan jika kita semua dan teman-teman tidak ingin ikut termakan berita palsu, teman-teman harus mengikuti 5 cara mengatasi berita hoax. Langsung saja, caranya adalah seperti berikut. Langsung saja ke cara yang pertama, yakni waspada dengan judul yang provokatif. Nah, umumnya berita hoax itu diberi judul yang sensasional dan provokatif. Contohnya saja seperti langsung menunjuk ke pihak tertentu. Nah, isi beritanya pun bisa diambil dari berita media resmi, tapi sudah ada beberapa info yang diubah supaya membuat pemikiran sesuai dengan yang diinginkan si pencipta hoax ini. Jadi sebelum termakan dengan judul dan mencerna informasi berita tersebut, sebaiknya teman-teman bisa menelusuri terlebih dahulu dengan cara mencari berita yang serupa dari media resmi. Nah, kemudian bandingkan isi keduanya, apakah sama atau bertolak belakang. Nah, bila jawabannya adalah bertolak belakang, bisa dipastikan hal tersebut merupakan berita palsu atau hoax. Kemudian yang kedua adalah periksa faktanya. Cara mengatasi berita hoax adalah dengan memeriksa fakta dari berita yang tersebar, seperti periksa sumbernya, apakah sumber tersebut dari institusi yang resmi atau tidak. Nah, apabila informasinya berasal dari pelaku ormas, pengamat, atau tokoh politik, jangan cepat untuk mempercayai sumber tersebut. Perhatikan juga keberimbangan sumber berita tersebut dengan mencari sumber lainnya supaya teman-teman bisa membandingkan gambaran utuh dan keaslian info di dalamnya. Setelah itu, amatilah jenis berita yang teman-teman baca, dibuat berdasarkan fakta atau opini. Kemudian cara yang ketiga adalah teliti keaslian foto. Konten berita tersebut kan tidak hanya berupa teks pastinya ya, tapi juga disertakan foto-foto atau bahkan video untuk mendukung isi berita tersebut gitu kan. Namun berkat kecanggihan teknologi digital, kini foto dan video tersebut pun bisa diedit untuk mempengaruhi pembaca. Nah, di sini teman-teman harus meneliti keaslian media tersebut menggunakan mesin pencari Google misalnya. Caranya adalah dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Kemudian teman-teman akan mendapatkan hasil pencarian yang menyajikan gambar-gambar serupa yang ada di internet untuk bisa teman-teman bandingkan seperti itu. Kemudian cara yang selanjutnya, yang keempat, telusuri alamat situs. Beberapa berita bahkan berani ya mencantumkan alamat situs atau link supaya berita tersebut terlihat asli dan bisa dipercaya seperti itu kan. Namun teman-teman jangan langsung percaya begitu saja, dan teman-teman harus menelusuri
alamat situs tersebut apakah sudah terverifikasi sebagai institusi pers resmi atau belum. Nah, biasanya situs yang menggunakan domain blog kurang bisa diakui kebenarannya. Dalam catatan Dewan Pers, ada sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Tapi baru 300 situs yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi. Dan itu artinya ada puluhan ribu situs yang berpotensi untuk menyebarkan berita palsu di internet yang perlu teman-teman waspadai. Kemudian cara yang kelima atau yang terakhir adalah teman-teman bisa bergabung dengan grup anti hoax. Grup anti hoax ini juga sudah banyak terdapat di internet ya. Misalnya saja di Facebook ada beberapa fanpage dan grup diskusi anti hoax seperti forum anti fitnah, hasut dan hoax. Kemudian ada grup Sekoci, ada fanpage and grup Indonesian Hoaxbuster, dan kemudian ada fanpage Indonesian Hoax. Nah, dalam grup-grup tersebut teman-teman bisa membaca klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain, atau teman-teman bisa bertanya apakah sebuah informasi yang telah teman-teman baca merupakan hoax atau bukan. Setelah melaksanakan beberapa cara tadi, teman-teman mungkin bisa melaporkan berita hoax tersebut jika memang beritanya terbukti itu hoax ya. Nah, berikut cara melaporkan berita hoax. Jika teman-teman mendapati berita hoax, terutama yang sudah dalam taraf yang membahayakan gitu ya, tak ada salahnya untuk melaporkannya kepada pihak media sosial tempat tersebarnya berita tersebut. Nah, biasanya masing-masing media sosial sudah memiliki fitur report untuk konten atau komentar yang diketahui melanggar. Seperti pada Facebook nih ya, terdapat fitur report status dan di dalamnya ada pilihan kategori jenis pelanggaran. Nah, jika terdapat banyak aduan dari penggunanya, maka pihak Facebook pun akan menghapus status tersebut. Kemudian seperti di mesin pencari Google juga memiliki fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian bila itu adalah mengandung informasi yang palsu. Kemudian di Twitter juga terdapat fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Begitu pula dengan di Instagram ada juga fitur report sebagai spam ataupun konten yang tidak pantas. Kemudian selain langsung di media sosial, teman-teman juga bisa membuat pengaduan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Caranya adalah dengan mengirimkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Selain ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax juga menyediakan laman, yakni data.turnbackhoax.id untuk menampung aduan hoax dari netizen. Nah, laman tersebut sekaligus berfungsi sebagai database berisi referensi berita hoax. Baik, itulah cara mengatasi berita hoax yang bisa teman-teman coba. Netizen harus lebih cerdas dan selektif dalam menelaah isi berita. Jangan mudah terpancing. Nah, apabila masing-masing individu menerapkan cara-cara seperti tadi, maka tidak ada lagi kekacauan yang disebabkan oleh adanya berita palsu atau penyebaran berita hoax. Buatlah Indonesia menjadi bebas hoax demi perdamaian dan kerukunan seluruh masyarakat.
Mungkin segitu saja video saya mengenai cara mengatasi berita hoax. Semoga info kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam saya menjelaskan atau memberi informasi kepada teman-teman. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.